Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Lestari dengan NIM 23211000058. Saya dari program studi Agribisnis kelas C Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil wawancara saya tentang komoditas tanaman padi di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Nah, Kabupaten Pati sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak kabupaten yang ada di Jawa Tengah dengan luas wilayah 150.368 hektar yang terdiri dari 59.332 hektar lahan sawah. Nah, jumlah rumah tangga usaha pertanian berdasarkan sensus pertanian Kabupaten Pati pada tahun 2013 sebesar 189.845 jiwa. Nah, hal ini memiliki kontribusi yang cukup besar di bidang pertanian, terutama pada komoditas padi. Nah, pada tahun 2015, Kabupaten Pati menempati urutan keempat produksi padi terbesar se-Jawa Tengah dengan rata-rata 631.899 ton. Pada rata-rata produksi dan luas panen yang tinggi tidak menjamin memberikan pendapatan yang tinggi bagi para petani. Nah, harga yang diterima petani sangat berperan dalam menentukan tingkat pendapatan petani dari usaha tani tersebut. Sedangkan tingkat harga dipengaruhi oleh sistem pemasaran padi yang dipasarkan. Pada proses pemasaran produk tanaman pangan dibutuhkan pemasaran yang efektif. Nah, di sini pemasaran dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah-rendahnya. Sehingga tujuan dari mini riset ini yaitu untuk mengetahui aspek finansial dan non-finansial serta aspek kemitraan petani padi di Desa Prawoto. Nah, hal-hal yang akan saya bahas di sini meliputi aspek non-finansial dan aspek finansial, sumber pembiayaan, kelebihan dan kekurangan dari asuransi, serta bentuk kemitraan. Nah, yang pertama ada aspek non-finansial dan aspek finansial. Nah, pada aspek non-finansial sendiri yaitu padi merupakan makanan penghasil karbohidrat yang ideal bagi tubuh manusia. Sehingga padi menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu daerah penghasil tanaman padi adalah Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Nah, rata-rata luas lahan yang mereka kelola yaitu satu kota atau sekitar 4.000 meter persegi yang merupakan lahan milik petani itu sendiri. Nah, masa tanam komoditas padi yaitu 3 bulan mulai dari penanaman sampai panen. Kemudian dilakukan pemupukan selama 2 kali, sedangkan pemeliharaan penyemprotan pestisida yaitu dilakukan selama 1 minggu sekali. Sehingga dalam sekali panen penyemprotan dilakukan sebanyak 12 kali. Yang kedua ada aspek finansial. Nah, di sini ada biaya variabel yaitu ada jenis bibit atau benih yaitu sebanyak 20 kg dengan harga satuan 13.000 yaitu dengan jumlah harga 260.000. Kemudian ada pupuk Posca yaitu dengan kebutuhannya yaitu 100 kg dengan harga satuan 3.000 per kilo, maka harganya yaitu Rp300.000. Kemudian ada pupuk urea dengan kebutuhan 100 kg dengan harga satuan 2.500 dengan sehingga harga jumlahnya yaitu 250.000. Kemudian ada pupuk SP36 dengan kebutuhan 100 kg dengan harga satuan 3.000. Lalu harga keseluruhan yaitu Rp300.000. Kemudian ada pupuk ZA dengan kebutuhan 50 kg dengan harga satuan 2.000 per kilo, maka harganya yaitu Rp100.000. Kemudian ada pestisida yaitu dengan kebutuhan 1 liter sekitar dengan harga satuan 150.000. Kemudian ada insektisida dengan 1 liter yaitu dengan harga 120.000. Maka jumlah keseluruhan yang dikeluarkan oleh petani yaitu sekitar 1.480.000.
Nah, di sini hasil panen yang didapat oleh petani yaitu sekitar 3 ton atau 3.000 kg. Dengan harga hasil dari gabah atau padi tersebut yaitu 4.500 per kilo. Kemudian ada kebutuhan tenaga kerja yaitu jenis pekerjaan pengolahan lahan, jumlah HOK-nya yaitu 2 dengan upah 100.000, maka jumlah upahnya adalah 200.000. Kemudian ada penanaman dengan jumlah HOK 1, maka upahnya yaitu 50.000 dengan jumlah upah 50.000. Kemudian ada penyiangan dengan jumlah HOK 1 dengan upah 50.000. Kemudian penyemprotan dengan jumlah HOK 1 dengan upah 50.000. Kemudian penyemprotan dengan jumlah HOK 1 dengan upah 50.000. Kemudian ada panen dan pasca panen dengan jumlah HOK 1 dengan upah yaitu Rp300.000. Kemudian ada pengeringan dengan jumlah HOK 2 yaitu dengan upah 70.000, maka jumlah upahnya 140.000. Maka jumlah upah yang dikeluarkan oleh petani kepada tenaga kerja yaitu Rp790.000. Kemudian ada biaya tetap yaitu peralatan seperti jenis alat sprayer dengan jumlah 1 dengan harga satuan Rp500.000. Kemudian ada cangkul dengan jumlah 1 dengan harga satuan Rp80.000. Truk, kemudian ada traktor dengan jumlah 1 dengan harga Rp200.000. Maka jumlah biaya yang dikeluarkan petani dalam biaya tetapnya yaitu Rp780.000. Kemudian ada perhitungan dari biaya total. Nah, di sini biaya total sendiri dengan rumus biaya input ditambah kebutuhan tenaga kerja ditambah biaya tetap atau biaya peralatan. Nah, sama dengan biaya inputnya sendiri yaitu Rp1.480.000 ditambah biaya tenaga kerja yaitu Rp790.000. Terus lalu biaya peralatan yaitu Rp780.000, maka jumlah biaya totalnya yaitu Rp3.050.000. Kemudian ada penerimaan dengan rumus hasil panen dikali harga yaitu hasil panen yaitu 3.000 kg dikali harga yaitu Rp4.500 per kilo, maka penerimaan yang didapat oleh petani yaitu Rp13.500.000. Kemudian ada pendapatan dengan rumus penerimaan dibagi biaya total, yaitu penerimaannya sejumlah Rp13.500.000 dikurangi biaya total yaitu Rp3.050.000. Maka hasil pendapatan yang didapat oleh petani yaitu Rp10.450.000. Kemudian pada perhitungan BC rasio yaitu dengan rumus pendapatan dibagi biaya total, yaitu pendapatan petani yaitu Rp10.450.000 dibagi biaya total yaitu Rp3.050.000, maka BC rasionya adalah 3,4. Maka usaha komoditas padi ini layak untuk dijalankan karena nilai BC rasio lebih dari 1 yaitu 3,4. Kemudian ada perhitungan RC rasio yaitu penerimaan dibagi biaya total. Maka penerimaannya yaitu Rp13.500.000 dibagi Rp3.050.000 dengan hasil 4,4. Maka komoditas pertanian padi ini layak untuk dijalankan karena nilai RC rasio lebih dari 1 yaitu 4,4. Kemudian ada perhitungan BEP produk yaitu biaya total dibagi harga penjualan yaitu Rp3.050.000 dibagi 4.500 yaitu 678 kg. Nah, di sini petani tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan atau petani berada pada titik impas ketika petani dapat menjual gabah atau padinya sekitar 678 kg. Kemudian ada BEP harga dengan rumus
harga jual per unit dibagi BEP unit, yaitu 4.500 dibagi 678 kg. Maka petani tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian, atau petani berada di titik impas ketika menjual padi atau gabahnya dengan harga Rp6.637. Kemudian ada perhitungan payback period, yaitu dengan rumus nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Nah, di sini nilai investasinya yaitu 13.500.000 dibagi kas masuk bersih 10.450.000. Maka hasilnya yaitu 1,3. Atau petani dapat mengembalikan modalnya dalam jangka waktu 1 tahun 3 bulan atau sekitar 4 kali panen padi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada sumber pembiayaan. Nah, petani padi di Desa Prawoto ini kebanyakan menggunakan modal sendiri. Nah, kendala yang dihadapi oleh petani padi dalam hal pembiayaan yaitu petani yang tidak memiliki kartu tani merasakan harga pupuk dan benih yang mahal, sehingga petani terbatas akan modalnya. Beberapa petani juga kesulitan dalam hal pembuatan kartu tani yang memakan waktu yang cukup lama, dan ketika kartu tani sudah jadi tidak langsung diserahkan ke petaninya, akan tetapi dibawa oleh ketua kelompok tani, sehingga beberapa petani tidak sabar dalam proses pembuatan kartu tani tersebut. Kemudian tidak hanya itu, petani di Desa Prawoto juga belum ada yang menggunakan kredit dan asuransi dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan petani belum terlalu paham dan kurangnya informasi permodalan dalam pertanian. Sehingga strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan kepada petani, kemudian menjelaskan dan mendampingi bagaimana teknis dan proses pembuatan kartu tani, serta memberikan pemahaman kepada petani mengenai kredit dan asuransi pertanian. Pembahasan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari asuransi. Nah, asuransi sendiri yaitu mekanisme atau finansial yang akan membantu pengelola kerugian petani akibat bencana alam atau iklim yang tidak mendukung di luar kemampuan petani untuk mengendalikannya. Kemudian asuransi ketika diterapkan di Desa Prawoto, yaitu ketika petani mengalami gagal panen, dengan menggunakan asuransi petani dapat menutup kerugian secara finansial, serta petani juga mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kegagalan atau akibat bencana alam saat panen. Lalu, kekurangan dari asuransi ketika diterapkan pada petani padi, yaitu petani tidak sabar dalam melakukan pendaftaran asuransi, kemudian premi yang dibayarkan terlalu mahal, kemudian ada kurangnya informasi mengenai asuransi itu sendiri. Selanjutnya ada bentuk dari kemitraan. Nah, kemitraan sendiri yaitu kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar, disertai dengan pembinaan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Nah, di sini kemitraan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra itu sendiri. Nah, di sini dari pengertian dan tujuan kemitraan, maka pola kemitraan yang cocok untuk pertanian di Desa Prawoto yaitu khususnya pada komunitas padi yaitu pola kemitraan subkontrak, yang merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pola subkontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup dari komponen, harga, mutu, dan waktu. Nah, alasan saya memilih pola kemitraan subkontrak pada petani padi yaitu kebanyakan dan hampir semua petani padi di Desa Prawoto menggunakan modal sendiri, serta pada saat pemasaran produk pertanian sering mendapatkan harga yang tidak sesuai. Maka dari itu, dengan menggunakan pola subkontrak, petani bekerja sama dengan perusahaan mitra dengan permodalan dari perusahaan tersebut.
atau petani mendapatkan hasil yang sudah disepakati oleh perusahaan karena modal bahan baku dari komoditas pertanian sudah ditanggung oleh perusahaan mitra. Selanjutnya ada kelemahan serta kelebihan dari pola kemitraan subkontrak ketika diterapkan pada pertanian di Desa Prawotong. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama akan semakin mengisolasi produsen kecil dan mengarah pada pemasaran monopoli. Nah, di sini pemasaran monopoli sendiri yaitu perusahaan berhak atau memegang penuh atas pemasaran tersebut, terutama dalam penyediaan bahan baku dan berkurangnya nilai kemitraan kedua belah pihak. Misalnya kualitas produk sangat ketat, kemudian tetapi tidak diimbangi dengan sistem pembayaran yang tepat. Untuk kelebihannya sendiri yaitu ada bagi kelompok mitra, pemasaran produk cukup lancar, terjadi transfer teknologi serta pengetahuan dari perusahaan mitra ke kelompok mitra. Nah, untuk solusi atau strategi dari kelemahan atau kekurangan dari kemitraan subkontrak itu sendiri yaitu dilakukan dengan meminimalisir dari kelemahan kemitraan dengan asosiasi kelompok mitra yang terdiri dari beberapa usaha kecil perlu dikembangkan. Komponen kemitraan seperti pengembangan sumber daya manusia, inovasi teknologi, manajemen, dan pemodalan harus diperhatikan. Nah, kemudian pada menumbuhkan rasa saling percaya antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra sesama anggota kelompok mitra. Nah, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada studi kasus komunitas padi di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa pada aspek non-finansial rata-rata petani padi memiliki luas lahan 4.000 meter persegi yang merupakan lahan milik petani itu sendiri dengan modal sendiri. Waktu yang dibutuhkan petani dalam penanaman sampai panen yaitu 3 bulan dengan rutin melakukan penyemprotan 1 kali seminggu dengan pemupukan 2 kali selama masa tanam. Kemudian pada aspek finansial diketahui bahwa biaya total yang dikeluarkan petani adalah Rp3.050.000 dengan penerimaan Rp13.500.000, sedangkan pendapatan yang didapat oleh petani yaitu sekitar Rp10.450.000. Pada perhitungan P/S rasio dan S rasio diperoleh nilai masing-masing yaitu 3,4 dan 4,4, sehingga usaha pertanian padi komoditas padi layak untuk dijalankan karena nilai BC rasio atau RC rasio lebih dari 1. Kemudian ada nilai BEP produk dan BEP harga yang diketahui bahwa hasil yang didapat adalah 678 kg dan Rp6.637.000, yang dapat dikatakan bahwa petani berada di titik impas ketika menghasilkan produk sekitar 678 kg dengan harga jual Rp6.637, sedangkan nilai payback period yaitu sekitar 1,3 tahun. Petani akan mendapatkan modalnya kembali pada waktu 1 tahun 3 bulan atau 4 kali panen. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.